sahabat yang dirahmati Allah, pagi ini insya Allah kami serombongan akan berangkat menuju ke Makobrimob Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kita di sana akan mengadakan silaturahmi dan tur dakwah bersama kasat dan anggota. See you later. Selamat bertemu dan ikuti perjalanan kami dalam dakwah tur to Makobrimob Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawayna wa ala ma nawa masyayikhuna wa ala ma nawa salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasuli Rabbil Alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, Komandan Satuan Brimob Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para perwira dan seluruh anggota yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan semuanya dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Komandan yang kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan Allah. Amin. Yang lagi susah, mudah-mudahan bahagia. Amin. Yang banyak utang, utangnya cepat selesai. Amin. Yang belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat anak, cepat dapat anak. Amin. Yang sudah dapat jodoh, tambah. Amin. Maunya, tambah langgeng. Amin. Amin. Komandan dan seluruh yang hadir di majelis ini, hari ini kita mengawali tahun 2019. Mudah-mudahan pergantian 2019 ini semuanya menjadi baru semangatnya. Amin.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang melihat, menatap masa depan. Yang sudah tidak usah dipikirkan, karena tidak pernah akan kembali. Lam tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Yang dulu tidak mungkin balik lagi. Sampai lihat foto masa lalu, imut-imut, sekarang amit-amit. Gak bisa balik lagi jadi imut-imut. Ya sudah, terlanjur amit-amit. Sampai lihat foto dulu, gantengnya minta ampun, tegap waktu baru masuk jadi brimob. Sekarang begitu istri, punya anak, kemudian kok mulai berubah. Rambut yang tadinya hitam ada putihnya. Putih tidak bisa jadi hitam lagi. Sampean dulu istrinya Masya Allah kinyis-kinyis, sekarang konyos-konyos. Tidak apa-apa. Yang penting semuanya boleh berubah. Tahun boleh berubah, tapi iman harus berubah lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Inilah orang iman. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lupakan yang lalu. Kalau dulu pernah banyak dosa, ingat dosa, tapi untuk menjadi yang lebih baik. Kalau dulu banyak berbuat baik, lupakan kebaikan untuk lebih baik lagi. Kalau sekarang kita seperti ini, 2019 harus lebih baik daripada 2018. Lihat masa depan. Semua diatur oleh Allah. Penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan malam, pergantian siang dan malam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, diganti oleh Allah semuanya, diatur oleh Allah. La ayat, sebagai tanda bagi orang-orang yang berfikir. Siapa mereka yang berfikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa eling sama Gusti Allah, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan nganggur, dalam keadaan kerja, dalam keadaan lengang, dalam keadaan sibuk, tetap eling sama Gusti Allah. Dalam keadaan bujang, dalam keadaan berkeluarga, dalam keadaan duda, tetap ingat sama Gusti Allah. Semuanya orang yang berfikir yang disebutkan dalam Al-Quran adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring, di setiap keadaan ingat Gusti Allah. Dalam keadaan tugas ataupun tidak tugas, ingat Gusti Allah. Kenapa? Dengan ingat Gusti Allah kita tidak akan terpengaruh oleh apapun. Arus politik yang begitu luar biasa. Bahkan Masya Allah, sekarang politik ini ngeri banget. Kenapa? Karena demi kepentingan kadang-kadang agama menjadi isu politik yang paling panas. Bukan hangat lagi, panas, kebakaran malah. Ya, susah bener. Ya. Sampai ceramah begini salah, udah. Saudara-saudara nggak pantas. Gimana? Masa saudara-saudara yang memukul orang ya? Susah sekali. Bahkan foto sekarang susah ya. Gayanya gimana Pak Komandan kalau foto? Mas Bayu begini. Ya. Kalau komandan pantas, kalau saya kurus begini kan? Ya pantas, tapi jadilah ya. Maka kita Satuan Brimob sebagai garda terdepan membantu rakyat kita, membantu bangsa ini, membantu negara ini, tidak usah terprovokasi. Tidak usah lagi memandang urusan agama, ini urusan negara. Maka yang perlu dicamkan pada diri kita yang pertama adalah ukhuwah insaniyah pertama. Apa itu ukhuwah insaniyah?
persatuan sesama manusia. Selama itu manusia kita hormati. Jangankan manusia, hewan disuruh oleh Nabi kita hargai. Manusia model apa saja kita hargai, dari mana saja kita hormati selama dia datang ke sini legal. Jadi wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lihat masa depan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang selalu ingat Allah, tidak peduli dengan situasi apapun. Kenapa? Yang ada di hatinya hanya Allah. Kalau sudah bicara di hatinya Allah, selesai. Tidak usah mikirin mati dalam keadaan tsunami, mati dalam keadaan tugas, mati dalam keadaan berperang, mati dalam keadaan banjir, mati dalam keadaan longsor. Tidak usah dipikir. Yang penting di hati kita ada Allah. Jangan begitu ditugaskan ke Papua, waduh, pikirannya jelek dulu. Enak yang gak ditugaskan, ringem kami yang ditugaskan. Ntar dulu. Apapun bentuknya, selama itu perintah, kerjakan. Dan niatnya bukan hanya perintah komandan, tapi perintah Allah menjaga NKRI harga mati. Tepuk tangan dong ini ya. NKRI harga mati. Sayangnya ini di masjid. Nggak usah takut. Oh, orang kalau mau mati, Pak, maaf ini, orang kalau mau meninggal, itu mau naik pesawat sudah ditutup, ketok pintunya masuk. Ada cerita begitu kan? Spiral kan itu ceritanya. Itu. Ya, nggak aja itulah, terserah ya. Orang mau mati, nggak pakai rencana. Memangnya Israel ketok pintu dulu? Enggak lah. Sudah mau meninggal, yang lain sudah masuk pesawat, dia belum. Ternyata pesawat itu kejadian. Dia ketok pintu, dibukakan. Memang dasar takdirnya pada saat itu harus meninggal. Apakah kalau dia tidak masuk pesawat hidup? Ya meninggal juga. Mungkin di depan pintu pesawat, di Garbarata itulah dia meninggal. Memang malaikat mundurin waktu, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dikedepankan. Meninggal tidak mengenal itu ustadz, itu tukang batu, itu pengemis, itu orang kaya, itu brimob, itu TNI, itu Polri. Kalau sudah jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Kalau sudah waktunya, tidak bisa mundur, tidak bisa maju, sudah jebret meninggal, tidak pakai permisi. Al-mautu ya'ti baghdah. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Dalam tugas, tidak ada urusan, tidak usah takut. Selama itu beriman kepada Allah, mati dalam keadaan ada tsunami, kalau itu beriman, tidak ada masalah. Jannah, surga. Ada gunung meletus, pas di atas gunung, pucuk gunungnya, meledak kita. Selama hatinya beriman kepada Allah, jannah, surga. Itu sudah ditentukan Allah. Yang penting kita beriman kepada Allah. Lihat, Brimob meninggal, TNI meninggal, Maklampir meninggal, Pitung GI itu meninggal, pendekar kita ya, meninggal. Rasulullah SAW ketika meninggal, Umar bin Khattab naik mimbar. Siapa yang bilang Rasulullah Muhammad SAW meninggal, naik mimbar, naik. Siapa yang mengatakan Muhammad SAW meninggal, aku penggal kepalanya. Semua sahabat tahu bahwa Rasulullah meninggal, tapi nggak ada yang berani ngomong meninggal karena takut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Semua diam. Baru setelah Abu Bakar yang lebih senior naik, bahwa benar menyatakan Rasul yang terdahulu juga meninggal, menyebutkan ayat Allah, mengutip ayat Allah, bahwa para nabi, para rasul terdahulu juga meninggal, Rasulullah juga meninggal.
Abu Bakar menyampaikan seperti itu, Umar baru diam. Para sahabat baru semuanya menyadari bahwa Rasulullah yang paling dicintai, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, secara jasad meninggal. Apalagi kita. Ada orang lari pagi, olahraga, main futsal, pulang main futsal meninggal. Ada tuh saya lihat spiral di berita itu. Artis ya habis main futsal meninggal. Jadi semua sudah diatur oleh Allah. Maka yang tugas tetap semangat. Bagian daripada jihad. Yang berangkat pahalanya double, yang nggak berangkat pahalanya satu, sama-sama dapat pahala. Kalau begitu berangkat semua, antar dulu juga itu tugas sesuai dengan perintah. Taat pimpinan, selama itu taat kepada Allah, sama saja mendapatkan pahala sebagai tugas negara. Hubbul watan minal iman. Menjaga negeri ini sebagian daripada iman. Walaupun ini bukan hadis, tapi hanya orang yang punya negeri yang dia tahu bagaimana dia mencintai negerinya. Orang yang punya sejarah, dia yang tahu bagaimana mencintai negerinya. Orang yang merubah NKRI, yang mau merubah Pancasila, merubah Undang-Undang Dasar 45, karena dia tidak pernah punya sejarah. Pancasila itu sudah dicetuskan melalui istikharah para alim ulama, nggak sembarangan, nggak main-main, sehingga itu harga mati buat kita. Tetap itu bukan akidah kita tetap agama Islam, tapi cinta negeri kita itu harga mati. NKRI harga mati. Hubbul watan minal iman. Cinta negeri sebagian daripada iman, karena orang itu tahu bahwa negerinya adalah sejarahnya, negerinya, kampungnya, tempat ia bermain, tempat ia hidup, tempat ia berbagi, tempat ia ibadah. Coba kalau sampean diadu domba dengan alasan apapun, lihat Suriah dengan alasan agama. Apakah dengan perang begitu orang bisa sholat? Orang sholat baru Allahu Akbar, astagfirullah, ganti sholat. Sampean jangankan ada bom, saya nggak yakin, baru kentut saja udah nggak khusyuk. Apalagi sholat ada bom. Ya, kemarin Bangka Selatan baru hoek. Terserahlah ngomong apa Ika. Ku taunya itu, mau hoek. Saya bacanya hoek, terserah saya. Saya yang ceramah. Ada hoek banjir, lari semua. Doalah sama Gusti Allah. Ya, tenangkan masyarakat. Tenangkan apa? Dengan iman. Keadaan apapun, ikhtiar, lari boleh, tapi imannya jangan ikut lari. Kita lari sprint 100 km per jam, imannya 1000 km per jam duluan. Neraka bray. Ya. Jangan. Biar kita dalam keadaan apapun tetap husnul khatimah. Tidak usah takut. Ada doa. Saya mau ijazahkan bagi ini, bagi yang mau berangkat. Maka saya berikan jimat keimanan kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ingat bahwa tugas itu ibadah. Apa doanya ketika Fir'aun mengejar Musa alaihissalam? Nabi Musa dan kaumnya lari, dikejar Fir'aun yang gagah berani luar biasa, dengan pasukan yang luar biasa. Nabi Musa bukan gak takut. Siapa bilang gak takut? Nabi Musa yang nabi, Nabi Musa yang rasul, Nabi Musa yang diberi mukjizat oleh Allah, beliau lari. Bukan masalah nggak takut sama Allah, tetapi syariatnya tetap lari. Syariatnya tetap lari dikejar Fir'aun. Begitu di hadapannya ada laut, Nabi Musa makin bingung.
Bagaimana ini? Semua stres. Fir'aun makin dekat. Makin dekat, makin dekat. Tapi karena Musa alaihissalam orang yang beriman, dia tidak lari dari imannya. Langsung dia bersujud kepada Allah, munajat kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, segala puji milikmu. Wa ilaikal mushtaka, segala aduan kami ya Allah hanya kepadamu. Engkaulah tempat mengadu. Wa antal musta'an, engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Tidak ada siapapun yang bisa kami mintain tolong saat ini ya Allah kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali engkau ya Allah memberikan daya dan upaya, zat yang maha tinggi dan maha agung. Maka turunlah wahyu, hei Musa, pukulkan tongkatmu. Pukulkan, jebret, laut terbelah, lari. Kenapa? Minta tolongnya sama Gusti Allah. Jadi siapa tahu kalian mengira ketika berperang peluru sepertinya sudah habis, tapi ketika berdoa, tembak saja, ternyata masih ada sisa peluru. Bisa jadi Allah yang nolong. Apapun yang terjadi, kita pasrah kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bencana yang terjadi di Indonesia bukan azab. Karena umat Rasulullah azabnya dipending. Kalau mau azab dulu daripada zaman Nabi sudah selesai. Terus apa ya Rasulullah, ya Ustaz? Itu bukan azab tapi musibah. Musibah, cobaan agar kita introspeksi diri. Yang menambang hutan tidak izin, yang bangun jalan gak kasih selokan. Jadi tidak usah khawatir, semuanya kita pasrah sama Allah. Ini saya kasih doanya, sampai nyebut bareng-bareng. Yang dalam ini, doa ini dipakai dalam keadaan apapun. Dan ini selalu dibaca oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama dalam keadaan kepepet apapun. Mari saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa itu dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun. Subhanallah, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terpepet, dalam keadaan yang stres, dalam keadaan yang tertekan. Ketika dibacakan doa itu, Allah kasih solusinya, Allah kasih makhraja, jalan keluar, Allah kasih farajan, kemudahan. Alhamdulillah. Maka menghadapi musibah yang terjadi, kita tuh tidak usah menjustis, karena itu musibah. Mungkin saya yakin di Banten banyak para alim ulamanya, orang-orang soleh di sana banyak. Kok kenapa di sana kena? Nggak usah disambung-sambungkan. Nanti kalau disambung-sambungkan yang ada kita suudzon. Jangan-jangan orang Banten ini wataknya nggak baik-baik. Oh, nggak boleh. Itu sudah mungkin jatahnya musibah dari Allah. Sudah gitu saja.
kita tetap istiqomah, karena khairul amal, sebaik-baik amal adalah yang istiqomah. Istiqomah itu apa? Langgeng terus menerus. Jangan sampean sholat, ya, kalau tahajud 12 rakaat seminggu libur, itu nggak istiqomah, ya. Tapi kan saya bagi-bagi Pak Ustadz untuk 6 hari 2 rakaat. Ya, mana tahu malaikat. Ya, malaikat itu nggak kenal rapel, saudara. Kenapa malaikat itu bukan kayak kita yang bisa pelicoh, ya, yang bisa tilap-tilap? Nggak bisa malaikat itu. Malaikat itu jujur, lurus, lempeng. Ya bukan bahlul, bukan. Tapi memang jujur, lurus, lempeng. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Dan diperintahkan Allah jaga-jaga. Catat-catat. Makanya sampai kalau ibadah yang baik itu yang istiqomah, supaya Allah, malaikat itu nyatet terus. Tapi kalau sampai sekarang tahajud 8 rakaat, tahun depan baru tahajud lagi, ya 1 tahun lowong. Tahajud sampai 8 rakaat, ya Allah, saya ini untuk 8 hari ke depan. Nggak bisa malaikat tuh, nggak tahu yang begitu, ya. Jadi langsung, ya, nggak ada urusan. Maka yang ibadah adalah yang istiqomah, ya. Malaikat nggak mengenal rapel, nggak mengenal jamaah takdim, jamaah takhir, nggak mengenal gaji ke-13. Malaikat nggak kenal. Malaikat itu apa yang diperintahkan dia lakukan. Yang jaga surga terus. Enak, nggak pernah gantian jaga neraka. Kata malaikat Malik, wan gantian wan, panasnya wan. Nggak pernah, ya. Malaikat Malik nggak pernah. Enak aja lik, gua di sini enak-enak. Lo mau masuk surga? Nggak bisa. Memang tugas malaikat Malik, dia udah tahan api. Malaikat itulah ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Suruh cabut nyawa terus, ya. Kadang-kadang ya memang jadwalnya rombongan, kumpulin aja udah, ya, jatuhin satu pesawat, ya. Sudah. Malaikatnya satu apa banyak Pak Ustadz? Sudah, nggak usah mikirin ke sana-sana. Pokoknya kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu tugasnya malaikat. Kita nggak usah tahu SOP-nya kayak apa. Ya. Yang perlu kalian tahu SOP dari Kasat Brimob. Kalau SOP-nya malaikat Israel nggak perlu tahu. Kok bisa ya di sana mati, di sini mati, di mana-mana ada mati, ya? Nggak ada urusannya. Itu SOP-nya malaikat Israel. Apa libur? Enggak. Hari ini ada mati di Eritam. Hari ini detik yang sama ada mati di Amerika. Jauh bener malaikat ini ngapain terbangnya, pakai apa? Itu kekuasaan Allah. Jangankan malaikat nyabut nyawa. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gak usah mikirin kekuasaan Allah. Gak ada yang tahu, semuanya sudah diatur oleh Allah. Malaikat sesuai tugas. Malaikat Israel pencabut nyawa, mungkar nakir, ya, penanya di dalam alam kubur, raqib atid yang menyertai kita setiap saat ini, mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Tidak pernah musyawarah. Kip, ini kayaknya agak bener ini nih, ya. Agak salah dikit, tidak bisa, ya. Bagi Allah ya semau gue. Nah, saya yang Tuhan, kau macam-macam. Tidak bisa. Saya yang Tuhan, saya yang ngatur. Saya yang Tuhan, saya yang menentukan. Saya yang Tuhan, saya yang beri hidup, saya yang beri mati. Al-Hayyul Qayyum. Saya yang Tuhan, saya yang menghidupkan, mematikan. Al-Yuhyi wa Yumit. Beliau Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi doa itu dibaca ketika tugas, bukan hanya tugas, dalam keadaan apapun, insya Allah kita selamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Saya mohon izin maaf apabila Mas Bayu dan rekan-rekan anggota semuanya mohon izin saya mohon maaf lahir batin apabila ada yang tersinggung atau terkulik sedikit saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.